اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح. اعذروني لا تلوم. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian, Stambuk O271 19009. Saya dari mahasiswa akuakultur Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu materi di mata kuliah Fisiologi Biota Air, yaitu yang membahas tentang sistem indera pada ikan. Jika ingin lanjut, mari kita lihat videonya. Ya, pada kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yaitu Fisiologi Biota Air. Pada kali ini kita akan membahas tentang indera pada ikan, yaitu yang pertama mata. Mata memiliki sistem optik yang berperan dalam mengumpulkan cahaya dan membentuk suatu fokus bayangan untuk dianalisis oleh retina. Mata ikan umumnya sangat sempurna dalam berperan sebagai indera penglihatan. Caranya itu cahaya memasuki mata melalui kornea, kemudian masuk ke selaput bening atau jendela mata bagian depan. Kornea ikan berperan sangat kecil dalam memfokuskan cahaya karena perbedaan indeks refraksi antara kornea dan air sangat kecil. Cahaya memasuki mata melalui kornea kemudian menuju ke selaput bening atau jendela mata bagian depan. Pada umumnya peranan kornea pada ikan sangat kecil dalam memfokuskan cahaya karena perbedaan indeks refraksi antara kornea dan air sangat kecil. Akibat perbedaan tersebut, lensa mata menjadi lebih bulat sehingga meningkatkan kemampuan fokus melalui pembiasan cahaya. Fokus juga dapat terjadi melalui gerakan mata dengan bantuan otot refraktor. Kornea terdapat distribusi pigmen sehingga menyaring cahaya yang berlebihan, atau ikan laut dangkal sama dengan kornea berwarna kuning. Sedangkan iris berperan dalam memperlebar sudut lensa dengan meluruskan bentuk bola mata secara perlahan. Retina bagian mata yang terdiri dari jaringan urat saraf peka cahaya. Antropoda, penglihatan mereka bergantung pada berbagai variasi kombinasi mata, majemuk dan oceli atau mata tunggal yang berbentuk mangkuk pigmen. Pada kebanyakan spesies oceli hanya dapat mendeteksi arah dari sumber cahaya dan mata majemuk adalah sumber informasi utama. Fungsi dari mata majemuk adalah mendeteksi warna dan bentuk, sedangkan fungsi dari mata tunggal mendeteksi intensitas cahaya. Struktur dan fungsi retina pada mata ikan. Retina pada hewan vertebrata umumnya banyak dipelajari. Pada dasarnya, retina ikan memiliki kesamaan. Cahaya yang diterima akan membentuk bayangan oleh keberadaan lensa. Selanjutnya, bayangan jatuh pada retina. Retina memiliki struktur tipis berlapis-lapis dan transparan. Lapisan retina terdiri dari lapisan epitelium, fotoreseptor, sel bipolar, sel interplexiform, sel horizontal, sel amakrin, dan sel ganglion. Epitelium berpigmen mengelilingi ujung fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya, sedangkan sel horizontal tersusun dalam bentuk mozaik sebagai perantara interaksi kromatik di antara jenis kon yang berbeda, menjadi penghubung ke sel bipolar dan menyusun sebuah jalur tambahan menuju lapisan inti neuron. Informasi penangkapan foton atau pembawa radiasi elektromagnetik oleh fotoreseptor dikirim ke otak melalui bipolar menuju ke sel ganglion. Pada sejumlah besar spesies ikan dengan habitat yang beragam, retina memperlihatkan struktur yang bervariasi. Tekanan selektif, intensitas cahaya dan spektral dalam lingkungan ikut berperan dalam mempengaruhi retina ikan, sehingga retina dijumpai berbeda dalam hal ketebalan fotoreseptor, spesialisasi zona kon dan rod dalam sel retina. Untuk kita ketahui, kon adalah tanggung jawab fotopik, sedangkan rod adalah tanggung jawab skotopik. Perbedaan kepekaan cahaya dari fotoreseptor akibat adanya pigmen. Pada kon mengandung rhodopsin, yaitu gabungan retinen dan fotopsin, sedangkan pada rod mengandung gabungan retinen dan skotopsin. Pada beberapa ikan tidak bisa membedakan warna kecuali tingkat kecerahan.
Kon atau yang disebut dengan cones akan bergerak mendekati membran terluar saat setelah cahaya diterima, sementara rod atau rods diselimuti epitelium berpigmen. Rod atau rods akan bergerak mendekati membran pembatas terluar, dan pada kon atau cones akan terselimuti oleh epitelium berpigmen ketika ikan menerima cahaya redup hingga gelap. Octavollateralis adalah sistem sensor telinga dalam dan linea lateral atau acoustico-lateralis yang mengisi kanal semisirkular dan kantung telinga dalam terpisah dari lingkungan luar. Sedangkan linea lateral yang berinteraksi langsung dengan lingkungan akan menuju ke reseptor hidrodinamik. Pada telinga dalam, sel rambut digerakkan oleh gerakan cairan dalam, kanal semisirkular dan otolit. Pada linea lateral, gerakan oleh arah gerakan air. Telinga dalam yaitu reseptor kanal telinga dalam atau yang bisa disebut dengan reseptor yaitu kanal semisirkular dan otolit. Kanal semisirkular adalah reseptor yang bertanggung jawab mendeteksi perubahan arah, sedangkan otolit adalah reseptor yang bertanggung jawab melaporkan arah gravitasi. Linea lateral atau neuromas bebas dan Linea lateral terdiri atas dua, yaitu neuromas bebas dan neuromas kanal. Neuromas bebas yaitu terletak pada permukaan kulit atau membentuk kelompok atau garis, sedangkan yang kanal terletak dalam kanal linea lateral dalam permukaan kulit yang berisikan cairan. Signal atau gelombang Signal yaitu gelombang, gerakan organisme, lambatan suara dan sumber lainnya, kemudian ditransfer ke otak. Setelah itu mengikuti mekanisme penerjemahan sel-sel rambut oleh gerakan kupula. Lanjut. Reseptor kimia. Yang pertama itu adalah olfaktori. Reseptor pembau mendeteksi rangsangan kimia dalam bentuk signal elektrik dan gerakan silia. Reseptor olfaktori. Reseptor pembau mendeteksi rangsangan kimia dalam bentuk signal elektrik dan gerakan silia. Kemudian ada cuping atau lubang hidung ikan. Fungsinya yaitu dia itu jarang terbuka ke dalam longga mulut. Kemudian ada juga dasar dari lubang hidung dibentuk oleh epitelium penciuman atau mukosa berupa lipatan atau lamela. Susunan bentuk dan tingkatan perkembangan lamela sangat bervariasi pada setiap spesies. Epitelium sensor terdiri atas tiga tipe sel utama, yaitu reseptor, pendukung, dan basal. Dua tipe morfologi sel reseptor yaitu silia dan mikrofilar atau biasa disebut dengan teleostei.